Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Charbel Makhlouf. Santo Charbel Makhlouf lahir tanggal 8 Mei 1828 dengan nama Yosef Anton Makhlouf di BKA Kafra, Lebanon. Ia seorang rahib, mistikus, dan imam gereja Katolik Maronit berkebangsaan Lebanon yang dikanonisasi sebagai santo oleh Paus Paulus ke-6. Gereja Katolik Maronit adalah salah satu gereja Katolik Timur yang berada dalam persekutuan penuh dengan tahta suci Roma. Yosef Makhlouf adalah seorang anak yatim piatu. Ayahnya wafat ketika ia masih berumur 3 tahun dan ia diasuh oleh pamannya. Di usia 23 tahun, Yosef masuk biara Santo Maron di Annaya, Lebanon, dan menggunakan nama biara Charbel menurut nama seorang martir gereja Maronit di abad kedua. Yosef mengucapkan kaul kekalnya tahun 1853, ditahbiskan sebagai imam 6 tahun kemudian. Seturut ladan Santo Maron, Bapak Gereja Maronit, Romo Charbel menjalani hidup yang sangat suci. Ia memilih mengamalkan hidup sebagai pertapa dengan amat keras. Ia bermati raga, makan sedikit, tidur di lantai yang keras, menghabiskan berjam-jam lamanya dalam doa. Tahun 1875 sampai akhir hidupnya 1898, Romo Charbel menjadi seorang yang sepenuhnya mengasihi Yesus. Kesuciannya membuat orang-orang mendatanginya, meminta diberkati dan minta didoakan. Selama hidupnya, Romo Charbel hampir tidak pernah meninggalkan pertapaannya. Tanggal 16 Desember 1898, Romo Charbel terserang penyakit sewaktu merayakan Misa Kudus. Dia meninggal dunia pada malam Natal 1898, dimakamkan di pemakaman biaranya, Biara Santo Maron di Annaya. Beberapa bulan kemudian sinar-sinar cemerlang terlihat memancar di sekitar makamnya. Dari tempat itu, jenazahnya yang masih terus mengeluarkan keringat dan darah dipindahkan ke dalam peti jenazah khusus. Rombongan-rombongan besar berziarah mulai berdatangan ke makamnya. Tahun 1925, beatifikasi dan kanonisasi diajukan untuk diumumkan oleh Paus Pius ke-11 tahun 1950. Makamnya dibuka di hadapan sebuah komisi khusus yang beranggotakan para dokter yang memberi verifikasi akan keutuhan jenazahnya. Sesudah makamnya dibuka dan diperiksa, dilaporkan terjadi berbagai mukjizat yang berlipat ganda. Sekali lagi, khalayak ramai dari berbagai latar belakang agama mulai berbondong-bondong berziarah ke biara Annaya memohon syafaat tokoh suci itu. Makamnya telah menjadi sebuah tempat ziarah yang dikunjungi banyak orang, baik warga Lebanon maupun non-Lebanon, Kristen maupun non-Kristen. Tanggal 5 Desember 1965, Paus Paulus ke-6 memimpin upacara beatifikasi sang pertapa suci Pastor Charbel Makhlouf
sewaktu penutupan Konsili Vatikan II 12 tahun kemudian, tanggal 9 Oktober 1977, Paus yang sama memalukan Beatus Charbel Maklub sebagai santo. Saat itu Bapa Suci menjelaskan bahwa Santo Charbel dengan cara hidupnya mengajarkan kepada kita jalan sejati kepada Tuhan. Beliau mengatakan bahwa budaya kita saat ini memuliakan kekayaan dan kenikmatan dunia, tetapi Santo Charbel adalah sebaliknya. Ia mengajarkan kepada kita melalui teladan hidupnya nilai-nilai spiritual dalam kemiskinan, mati raga, dan doa. Dari antara sekian banyak mukjizat yang terjadi dengan perantaraan Santo Charbel, gereja memilih 2 mukjizat untuk mengumumkan beatifikasinya. Mukjizat juga merupakan syarat dalam proses beatifikasi dan kanonisasi, dan satu lagi mukjizat untuk kanonisasinya. Ketiga mukjizat tersebut adalah kesembuhan Suster Maria Abel Kamari dari tarekat Dua Hati Kudus, kesembuhan Iskandar Naim Ubaid dari Ba'adat, dan kesembuhan Maryam Awa dari Hammana. Perayaan 24 Juli, lahir 8 Mei 1828, kota asal BKA Kafra, Libanon. Bahwa 24 Desember 1898 di Anaya, Libanon oleh sebab alamiah. Beatifikasi 5 Desember 1965 oleh Paus Paulus ke-6. Kanonisasi 9 Oktober 1977 oleh Paus Paulus ke-6. Salam kasih, Tuhan memberkati. Amin.